Sehingga kita bisa tahu kalau misalnya BUMDes membuka membuka sekolah BUMDes itu, BUMDes yang dibangun akan lebih. Kemudian ini contoh sekolah BUMDes, Pak, bisa didirikan oleh anak-anak pendidikan luar sekolah. Ini Pak Yarmuji, Kepala Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, sebelum menyampaikan pandangan dan masukan-masukannya terhadap draft kurikulum yang didesain oleh tim pengembang kurikulum jurusan PLS, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Kabupaten Semarang tanggal 3 November 1977. Nama lengkap beliau Pak Yarmuji, AMD. Beliau memiliki satu istri atas nama Asmarani dan punya 4 anak. Kemudian riwayat organisasi panjang banget ini. Saya pilihkan saja beberapa hal yang mungkin menjadikan beliau akhirnya terpilih menjadi kepala desa gitu ya, karena kepala desa kan pemilihan. Beliau sebagai pemuda pelopor di Kecamatan Ungaran Timur. Beliau juga sebagai koordinator BKM Kamajaya Kalongan, penasehat BP Spam Tirtajaya, Divisi Channeling Forum BKM Ungaran Timur, sekretaris Karang Taruna. Nah, ini mungkin yang menjadikan beliau terpilih sebagai kepala desa gitu. Riwayat pekerjaan dimulai dari Batam Tekstil Industri 97 sampai 2006. Kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Kalongan di tahun 2013, sekarang menjabat yang kedua. Nah, beruntungnya Kepala Desa itu bisa 3 kali ya Pak Yarmuji. 18 tahun jadi, wah sudah luar biasa. Kalau sampai terpilih ketiga itu berarti Kepala Desa ini luar biasa gitu Bapak semuanya, amin. Bapak Ibu. Riwayat pendidikan beliau di SD Kalongan 1 tahun 91, MTS Mendiro tahun 94, SMA Negeri 1 Ungaran 1997, dan beliau pernah berkuliah di STIE Kubang Semarang pada tahun 2001. Berarti angkatan saya Pak masuknya ini tahun 2001. Moto beliau khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Ini yang menjadikan beliau sampai sekarang menjadi kepala desa karena ingin berkontribusi banyak terhadap sesamanya seperti itu. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Yarmuji AMD. Dipersilahkan, mudah-mudahan 20 menit cukup. Silakan Pak Yarmuji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mintarsih selaku kepala jurusan atau fakultas ya. Kuat. Terus kemudian bapak-bapak narasumber dari 3 narasumber yang ada dalam FGD ini, juga Mas Yudi yang memberi kabar saya itu beliau pernah studi di Kalongan. Kemudian juga semua hadirin yang hadir dalam virtual dialog ini yang saya hormati. Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur bahwa diberi kesempatan untuk bertemu bapak-bapak yang luar biasa, yang dari praktisi maupun dari akademisi, yang ini juga akan menjadi pembelajaran saya juga sebagai praktisi di desa. Di sini sebenarnya saya siapkan materi PPT PowerPoint, tapi biar Mas Yudi nanti yang menyampaikan. Tapi ini saya cerita saja tentang pendidikan luar sekolah yang pernah juga saya memperhatikan dan kemudian juga mengikuti beberapa programnya, termasuk kemitraan dengan desa. Memang seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa terkadang apa yang dibawa oleh para lulusan dari akademisi dari universitas itu butuh waktu agak lama untuk beradaptasi dengan kebutuhan di masyarakat. Bahkan kadang masih nyari-nyari, ini saya mau mendirikan lembaga apa yang bisa langsung laku, bisa langsung diminati masyarakat, dan kemudian juga
materinya itu juga nanti setelah misalnya ikut lembaga PLS itu juga langsung bisa digunakan dan langsung bisa menghasilkan seperti yang dimaksud oleh masyarakat. Untuk itu kami ruang lingkup pembahasan kami cukup banyak, tapi ini sebenarnya singkat saja. Nanti ada batasan bahasan pada ruang lingkup, user, kemudian prasyarat, pelaku, kemudian materi kewirausahaan, lembaga pendidikan dan keterampilan, dan materi dalam badan usaha milik desa. Kemudian lanjut Mas Yudi, itu di ruang lingkup ini memang PLS itu nanti pasti panjenengan di masyarakat akan bersentuhan dan bersinggungan dengan persoalan-persoalan di masyarakat, di mana di situ ada persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan persoalan budaya, dan kesemuanya itu tidak lepas bagaimana nanti para lulusan pendidikan luar sekolah ini dapat mengelaborasi semuanya, menjadikan apa yang bersinggungan itu dikemas menjadi sebuah lembaga pendidikan dan kemudian aplikatif di masyarakat. Lanjut Mas. Kemudian untuk user sendiri perlu diketahui bahwa di masyarakat, nanti di masyarakat pendidikan lembaga pendidikan luar sekolah itu pemanfaatnya diantara lain ya ada dari masyarakat sendiri, di dalamnya ada saya kira ini sudah tahu semua, ini tentang ada secara individu maupun kelompok masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintahan, termasuk tadi dari Pak Bambang yang materi tentang KB itu juga dunia saya sehari-hari, yang juga Kades itu istilahnya ngerangkap segala-gala Pak, termasuk jadi motivator, ya jadi perantana, ya jadi penyuluh komplit, bahkan kadang jadi polisi, kadang jadi hakim untuk memberi penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi ini nanti kelompok-kelompok yang akan menggunakan panjenengan sebagai orang yang akan membangun pendidikan luar sekolah yang akan kita manfaatkan di masyarakat. Lanjut Mas Yudi. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu masalah prasyarat. Ini kami sampaikan ke bapak-bapak semua yang mungkin nanti dalam membuat kurikulum atau pembelajaran, khususnya kalau membuat pendidikan luar sekolah atau paling enggak berprofesi sebagai berprofesi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat atau mengajak masyarakat, tentang perlu dipahami tentang nilai-nilai. Yang pertama nilai-nilai Pak, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Banyak nilai-nilai yang kadang itu terlupakan sehingga ada resistensi dari masyarakat oleh karena bagi masyarakat dianggap kurang etis atau gimana gitu. Contohnya ya paling sederhana gini, di masyarakat khususnya kita lihat lingkup apakah kecamatan, apakah desa, apakah kabupaten, kita lihat misalnya di situ masyarakatnya itu kok religius, ya tentu misalnya jadi mendirikan pelatihan agribisnis, yo pilih agribisnis yang sesuai. Atau kalau membuat program pelatihan ya yang berhubungan dengan kereligiusan masyarakat itu. Kan jadi lucu kalau misalnya masyarakatnya mayoritas muslim, religius, pelatihan budidaya babi, itu kan ya nggak mungkin, itu nggak relevan. Istilahnya hal-hal nilai-nilai seperti itu kadang perlu juga diperhatikan. Kemudian juga relevan artinya nyambung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat sekarang ini. Kemudian juga enggak terlalu istilahnya ya dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh masyarakat, daya pikirnya, pengetahuannya, ilmunya dan lain sebagainya itu jadi lembaga yang dibikin ini yang diajarkan itu merelevansikan dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau bisa juga prasyaratnya itu aplikatif, jadi tidak terlalu teoritis, lebih mudah dimanfaatkan, lebih mudah digunakan,
dalam mengaplikasikannya juga sederhana gitu istilahnya, tidak terlalu rumit gitu, itu akan lebih diminati oleh masyarakat daripada sebenarnya yang ilmunya penting, manfaat juga bermanfaat, tapi kadang kurang aplikatif, ya masyarakat kurang berminat itu misalnya. Kemudian juga harus up to date, harus kekinian, ini untuk menarik minat masyarakat untuk belajar, minat masyarakat misalnya untuk kursus atau untuk ikut pelatihan atau kemudian mempraktekannya. Itu biasanya mereka kecenderungan kalau kuno itu malas Bu biasanya. Wah, ini sudah ketinggalan zaman, itu malas biasanya. Terus kemudian perlu karena juga harus cepat. Jadi mereka pembelajaran masyarakat khususnya orang-orang desa itu nak kesuwen judrek malahan. Artinya ya kita kadang bagaimana wong kuliah 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun harus diajarkan dengan cepat, tapi ini harus bisa. Penyelenggara pendidikan luar sekolah harus bisa merubah itu, ilmu panjenengan yang sampai 4-5 tahun, 4 tahun misalnya 3 tahun lah, itu harus bisa disampaikan ke masyarakat dengan lebih cepat. Lebih cepat itu tentu dengan metodologi, ya bagaimana jenengan harus bisa itu membuat satu metodologi agar pembelajaran itu cepat, kemudian adaptif, jadi itu bisa mudah diadaptasi oleh lingkungan, tidak harus selalu letterlek, saklek seperti apa yang ada di teori, artinya bisa diadaptasi, bisa disesuaikan dengan. Kemudian juga ini isi dan fun itu sama seperti tadi, yang cepat itu isi gawe gampang ya Bu istilahnya, dibuat gampang, sehingga di sini perlu juga nanti para pelaku itu menguasai diksi, bahasa yang akan disampaikan itu. Kalau pakai bahasa akademisi, mereka nggak nyambung, mereka berpikir 4-5 kali nggak sampai, ya mereka harus diganti dengan pemilihan kata-kata yang lucu-lucu, yang menarik, sehingga ya kayak ceramah gitu, kayak model kayak para pendakwah itu kan kadang menarik gitu dan ceria gitu. Itu yang saya alami kalau memberi pembelajaran masyarakat. Kita kasih slide seperti ini, malah kalau nanti lihat presentasi nggak nyambung. Jadi kita dongeng aja yang lucu-lucu, tapi dengan penekanan pada persoalan yang memang itu yang ingin kita sampaikan, tapi dengan diksi dan penyampaian yang isi dan fun itu mereka biasanya masuk. Kemudian juga praktis, ini satu paket dengan cepat tadi dan up to date. Oke, lanjut Mas Yudi. Kemudian selain ini untuk pendidikan luar sekolah, untuk pelakunya nanti pendidikan luar sekolah itu selain masyarakat, ya tentu pemerintah dalam hari ini. Kalau saya cenderung melihat atau mengamati nanti di pemerintahan desa. Kalau di masyarakat mungkin panjenengan bisa para kewirausahaan dari lembaga pendidikan keterampilan, dan kalau di pemerintahan khususnya kita karena sedang yang up to date itu di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu yang sekarang jadi primadona itu BUMDes atau di BUMD di pemerintah daerah, ini nanti akan lebih banyak menggunakan para pelaku pendidikan luar sekolah, sehingga baik yang trainer maupun nanti yang motivasi dari narasumber yang lain maupun dari yang tadi para penyuluh itu pasti sangat membutuhkan keilmuan akademisi dari pendidikan luar sekolah. Lanjut Mas Yudi. Kemudian untuk kewirausahaan ini juga menjadi salah satu unggulan di beberapa program desa terkait juga dengan satu pengembangan ekonomi masyarakat, dan untuk kemudian juga mempercepat indeks desa membangun atau IDM, juga untuk capaian Sustainable Development Goal yaitu SDGs dari pembangunan desa, di mana kita tetap akan membangun kesinambungan pembangunan. Itu salah satunya yang menjadi andalan sekarang adalah kewirausahaan.
kewirausahaan ini salah satunya ya nanti akan saya jelaskan di belakang tentang badan usaha milik desa, tapi yang ini lebih kepada masyarakat dan kelompok masyarakat untuk kemudian menjadikan kewirausahaan adalah salah satu pilihan setelah masyarakat itu mengencam pendidikan, sehingga orientasi mereka tidak hanya melulu bekerja menjadi pekerja atau buruh. Jadi saya memberi masukan untuk materi di dalam kewirausahaan ini, khususnya dalam rangka memberdayakan masyarakat, para mahasiswa ini atau dari kurikulum atau bagian dari ini mungkin juga sudah, tapi hanya saya melengkapi saja atau mungkin menambahkan bagaimana ditekankan para baik penyuluh, instruktur atau pendidikan itu bisa merubah mindset masyarakat. Karena persoalan kami yang kami hadapi di masyarakat itu mereka yang dimana belum lulus biar jadi ini gitu, biar jadi dosen, biar jadi guru, biar jadi polisi gitu. Jadi belum ada kalau lulus besok bikin kerja, itu belum. Jadi ini yang juga harus menjadi salah satu inti dari para akademisi agar nanti bisa merubah mindset atau merubah paradigma masyarakat bahwa di mana 9 rezeki dari 10 rezeki yang ditebar oleh Allah itu ada di perniagaan gitu loh. Jadi tidak melulu kemudian sekolah biar untuk bekerja gitu. Kemudian juga bisa selain merubah paradigma, bagaimana pendidikan luar sekolah ini bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang analisis usaha. Jadi selama ini mereka berusaha itu amburadul ibaratnya, wis pokoknya tiru kancane, niru-tiru bikin gitu. Jadi tanpa analisis, sehingga mereka terkadang dalam menjalani itu ya cukup masih amatiran lah. Kadang itu yang menyebabkan mereka kalau gagal itu tidak tahu gagalnya di mana. Kemudian kalau sukses pun sukses story-nya susah untuk diceritakan karena tanpa analisis usaha. Kemudian juga bisa diberikan tekanan kepada masyarakat untuk menangkap peluang. Jadi terkadang itu banyak peluang yang kemudian tidak mampu melihat karena mereka tidak bisa menganalisis tentang keadaan lingkungan. Kemudian penguasaan teknologi informasi, lah ini juga penting. Sudah bisa bikin analisis, sudah bisa paradigmanya ada, tapi sekarang itu penguasaan teknologi informasi itu mutlak. Jadi ya para penyelenggara pendidikan luar sekolah ini ya harus bisa mentransfer keilmuan itu masalah penguasaan teknologi informasi, tentu ya dengan tetap metode yang cepat, adaptif, aplikatif, dan ICN Fund tadi. Kemudian menguasai manajemen usaha, di mana ini termasuk masalah mungkin akuntansi sederhana, pembukuan sederhana, atau mungkin yang lebih kompleks ya bisa sistem akuntansi accrual yang standar, dan ini lebih mudah nanti dikombinasi dengan penguasaan teknologi informasi tadi. Nah ini yang tidak kalah pentingnya, seperti nanti dari Mas tadi ada narasumber yang motivator. Ini memang motivasi ini penting karena mereka biasanya mau melakukan semua itu berawal dari termotivasi, dan itu bisa semoga salah satu materi penting yang perlu benar-benar diajarkan untuk memberikan masyarakat, merubah masyarakat bisa melakukan semuanya, mulai dari perubahan paradigma sampai semuanya itu setelah mereka termotivasi. Kemudian ada lagi dinamika entrepreneurship, jadi juga perlu di situ para pengelola pendidikan luar sekolah bisa memberikan materi tentang dinamika entrepreneurship, di mana di dalam dinamika entrepreneurship memang luar biasa, ada otak kiri, otak kanan, ada bagaimana dirikan usaha orang lain yang membesarkan dan lain sebagainya. Seperti itu memang harus dikuasai, dan mungkin itu bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan luar sekolah. Yang terakhir tentu yang tidak kalah pentingnya, ini kewirausahaan tidak lepas dari masalah marketing, di mana keilmuan marketing dari ilmu-ilmu ekonomi juga semakin berkembang, semakin banyak saja,
pilihan-pilihan untuk metodologi pemasaran. Nah, ini harus dikuasai karena kadang orang mau berwirausaha itu pertanyaan terakhirnya jualnya gimana kan gitu. Terus kemudian salah satu contoh lembaga yang bisa didirikan misalnya ini dari anak-anak lulusan luar sekolah itu kalau masalah kewirausahaan bisa membuka konsultan bisnis dan pengembangan usaha. Nah ini juga banyak orang bisnis sukses tapi kadang nggak bisa mengembangkan. Padahal sebenarnya bisnis mereka di kelompok masyarakat atau individu itu cukup profitable untuk dikembangkan dan cukup bisa berkembang besar untuk mengangkat perekonomian di masyarakat. Itu misalnya ada lembaga konsultan bisnis dan pengembangan usaha. Nah itu bisa dibuka itu, atau mungkin ada seseorang usaha misalnya pecel enak laris tapi mereka ya cuma buka satu warung, lah itu bisa diiming-imingi untuk mungkin difranchise-kan atau mungkin dibuat nirlaba atau gimana seperti itu. Lanjut Mas. Nah, kemudian selain masalah kewirausahaan saya kira ini biasa LPK Pak, ini sudah standar. Memang kadang pikiran dari kami juga anak-anak LPS itu paling keluar nanti bikin LPK kan gitu. Nah ini juga masih relevan kalau di desa, mungkin juga ini akan berbeda kalau di kota atau di sisi lain dari berbagai daerah. Makanya ini harus adaptasi terhadap masyarakat di sekitarnya atau observasi sebelumnya itu. Kalau misalnya di Kalongan ini masih relevan misalnya khusus menjahit karena kita dikelilingi kawasan industri di Bawen, Trengapus dan Ungaran itu banyak sekali perusahaan konveksi. Kemudian juga selain untuk perusahaan besar dan konveksi juga bisa untuk modiste dan fashion. Itu juga untuk bagian dari, karena fashion itu ada matinya istilahnya. Kemudian khusus perbengkelan, teknologi terpaguna dan otomotif ini juga relevan untuk dikembangkan di masyarakat. Kemudian multimedia, nah ini juga banyak sekali peminatnya di desa-desa, di mana biasanya masih otodidak, masih belajar dari madhab YouTube, jadi mereka masih belajar dari YouTuber itu. Mungkin ini bisa lebih diformalkan pada lembaga pelatihan multimedia. Kemudian bahasa asing juga masih relevan terkait dalam istilahnya mungkin masalah pernah ada kerjaan dan kerja di luar negeri. Tata boga dan kuliner serta pertanian agribisnis, di mana ini di pertanian agribisnis ini juga sebuah tren model baru, atau mungkin bahkan sekarang bisa dikombin dengan pertanian agrowisata. Jadi mana pelatihan tentang agrowisata. Oke, Mas Budi lanjut. Jadi itu di LPK yang masih relevan mungkin masih bisa lah, misalnya anak-anak itu mendirikan lembaga pendidikan, kemudian setelah diobservasi kira-kira materi itu masih laku lah kira-kira. Kemudian di dalam hal ini materi dalam BUMDes Pak, hampir sama di kewirausahaan, tapi ini lebih ke masa kelompok karena BUMDes itu dibangun oleh pemerintah desa, biasanya juga memanfaatkan masyarakat yang ada di desa, sedangkan masyarakat yang ada di desa sendiri itu ya perlu dipahami bahwa tingkat pendidikannya juga rata-rata masih di bawah pendidikannya masih rendah. Kemudian juga untuk mencari direktur saja ya kita kadang kesusahan, untuk mencari bahkan yang istilahnya kompeten, yang capable, yang sesuai dengan jurusannya itu juga susah. Terkadang kita memakai apa adanya, jadi masih perlu memang masalah BUMDes ini, karena di samping pengelola BUMDes itu sendiri, di sini kepala desa. Karena kepala desa itu minimal SMP Pak Bu. Di Undang-Undang Nomor 6 itu SMP boleh minimal, sehingga tidak jarang kepala desa ya hanya lulusan SMP, SMA gitu, sehingga ketika masuk padahal kepala desa itu dibebani untuk visi-misi membangun desa, salah satunya BUMDes, mereka pasti butuh materi kebumdesan ini karena pasti mereka butuh pembelajaran. Nah untuk itu di sini
hampir sama dengan di kewirausahaan, tapi lebih kepada para pemangku kebijakan, para stakeholder di desa, mungkin BPD-nya, kepala desanya, perangkat desanya, dan kelompok masyarakat, mungkin Pak RT, Pak RW, karena di BUMDes itu menjadi wadah ekonomi perusahaan yang dimiliki desa, tapi di dalamnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat itu sendiri, lembaga masyarakat, dan juga lembaga pemerintahan desa dan materi inti yang perlu disampaikan dalam misalnya mendirikan lembaga pembelajaran tentang BUMDes, dan inilah di tren, dan insya Allah laris ini, karena di Kabupaten Semarang aja misalnya 208 desa, di Jawa Tengah ada 7.000 desa, di seluruh Indonesia itu ada 74.000 desa. Itu menjadi istilahnya kalau bisa membangun lembaga pendidikan sekolah BUMDes itu masih sangat relevan untuk jangka yang cukup panjang, karena juga ini menjadi amanat undang-undang. Saya kira asal tidak ada badai politik saja, BUMDes ini akan menjadi tren baru pola pembangunan dari desa. Yang perlu materi inti yang perlu disampaikan, misalnya mendirikan itu para mahasiswa harus menguasai keterampilan menggali gagasan. Jadi bagaimana melatih para kepala desa, para perangkat desa itu untuk diberikan keterampilan menggali gagasan, termasuk membuat FGD tentang mungkin diskusi strategi dan penggalian gagasan. Itu perlu diberikan, karena itu juga tidak mudah prakteknya. Saya sendiri ini coba mencetuskan urut-urutan ini, saya praktekkan juga mudah, tidak mudah maksud saya, dan ternyata kemarin saya juga sempat melibatkan anak-anak dari akademisi, dari UNES, dari Undip juga, ternyata mereka juga mempunyai dasar keilmuan untuk bisa membantu saya untuk kemudian menelurkan keterampilan untuk menggali gagasan. Acaranya perlu diajarkan kepada mereka yang ada di desa itu, khususnya dalam membangun dalam membangun BUMDes itu kemampuan membuat perencanaan, jadi planning, bisnis plan dan lain sebagainya, membuat perencanaan bisnis, membuat perencanaan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian membuat identifikasi potensi dan persoalan lingkungan. Jadi bisa diajarkan ke desa-desa itu tentang mengidentifikasi potensi. Jadi nak kula bahasanya di masyarakat saya praktekkan, Bapak-bapak ayo kita tengok kanan, tengok kiri, kita lihat tengok kanan, itu kita lihat potensi, kita punya apa. Karena kebanyakan desa sendiri tak tahu bahwa dia punya sungai, punya bukit, punya sawah, punya batu, punya air, itu mereka nggak tahu bahwa itu potensi, punya pohon bambu, punya hutan, punya apa, itu nggak tahu. Lah itu perlu dikenalkan kepada mereka tentang kemampuan mengidentifikasi potensi. Kemudian belok tengok kirinya, kita harus persoalan. Kadang kesulitan di masyarakat itu persoalannya sendiri itu walaupun itu nyata dan real itu nggak mampu melihat. Baru setelah dibuka, oh ternyata apa nggak ada kasus seperti ini, apa nggak ada persoalan ini, yaitu masalah infrastruktur, sosial, ekonomi. Ternyata persoalan banyak, tapi mengidentifikasi itu bahkan perangkat desa, kepala desa itu kadang juga kesulitan untuk mengidentifikasi. Nah ini perlu diberikan kemampuan kepada mereka, para pemangku di desa, di masyarakat itu tentang kemampuan membuat sebuah analisis tentang bentang alam, tentang bentang budaya, bentang politik, bentang sosial. Jadi kemungkinan ini lebih ke masalah statistik ya. Penekanannya pada kemampuan membuat data statistik, sehingga saya terapkan di desa saya itu. Desa itu mempunyai data yang otentik, original, real time. Jadi berapa sih cabai yang dibutuhkan di desa saya itu kita tahu. Berapa sih kebutuhan odol, gitu, mereknya apa, gitu. Sehingga kita bisa tahu kalau misalnya BUMDes membuka, membuka sekolah BUMDes itu, BUMDes yang dibangun akan lebih. Kemudian dinamika organisasi biasa, motivasi dan marketing. Ya, lanjut Mas Yudi.
Nah, ini contoh sekolah BUMDes, Pak, bisa didirikan oleh anak-anak pendidikan luar sekolah. Saya kira itu materinya sudah cukup. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarmuji yang sudah menyampaikan pandangan dan masukan-masukannya terhadap draft kurikulum di jurusan PLS.